Kembali dengan Lani. Ini video yang ketiga dalam segmen yang saya uh, panggil itu social growth, ya, atau perkembangan sosial kita atau karakter kita. Yang pertama saya launch itu mengenai shame and vulnerability, rasa malu dan kerentanan. Video kedua itu tambahan dan kayak seperti fill in, ya, mengisi detail-detail dari video pertama untuk shame and vulnerability, rasa malu atau kerentanan. Dan yang ketiga itu video saya mengenai kebahagiaan yang saya referensikan berdasarkan buku dari Shane Acker, Happiness Advantage and Before Happiness. So video ini adalah video keempat yang juga untuk mengisi tambahan-tambahan dari segmen kebahagiaan atau happiness yang saya sebut ini before happiness. Ya, saya ingin menekankan beberapa poin dari video tersebut. Video tersebut sudah panjang lebar, tapi ada poin-poin yang saya rasa harus lebih dijelaskan. Misalnya dalam video tersebut saya tekankan mengenai kepentingan atau sangat-sangat krusial untuk mempunyai mindset kalau kita itu menjalankan sesuatu dengan bahagia dulu, ya, dengan kepuasan dan kebahagiaan tersendiri, dan kesuksesan itu akan menjemput, akan mengikuti. Kenapa? Karena kalau kita menunggu kalau kita sukses, seperti kebanyakan budaya timur itu selalu, apalagi orang tua, ya, dalam parenting atau pola asuh, kan dibilang harus sukses dulu baru bahagia. Kalau kamu mencapai sesuatu dalam hidup dan semua orang akan bahagia. Kita contohkan misalnya dalam perusahaan juga. Kalau kamu mencapai goal sales kamu 2 miliar dan semua orang bahagia, semua orang merayakan. Tapi dengan secepat itu juga sesudah kita merasa bahagia dan goal itu akan dinaikkan karena atasan kita itu menantang kita. Kalau kamu bisa 2, mungkin kamu bisa 3 miliar bulan depan. Kalau kita dengan pemikiran kalau setiap kali kita sukses dulu dan bahagia, dan kita itu merasa capek, ya, akhirnya kita merasa capek karena itu semua kesuksesan itu susah sekali digapai karena setiap kali kan berubah-ubah dan naik-naik terus. Tapi kalau kita mengerjakan sesuatu, waktu kita berusaha mencapai sales goal itu, tapi kita bertemu dengan orang, dengan klien, dengan rasa lapang dan bahagia, dan kita sadar ini semua kerja keras ini akan ada hasilnya, dan juga kita juga sadar kalau tidak bahagia itu tidak datang selamanya, karena kadang-kadang kita juga harus bersusah payah untuk mencapai sesuatu. Tapi kita dengan lapang, dan ini kuncinya, kita mengerjakan sesuatu dengan ringan dan lapang dada dan dengan hati yang terbuka, dan semuanya akan mencapai goal atau tidak mencapai goal itu menjadi lebih mudah untuk di handle. Karena tidak mencapai goal dengan kegagalan itu, kita juga akan menghadapi kegagalan itu sebagai oke, saya tidak bahagia sekarang karena tidak mencapai goal ini, tapi saya akan berusaha lebih baik lagi. Jadi lawannya bahagia bukan tidak bahagia. Tidak bahagia itu sesuatu yang negatif. Tidak bahagia itu
ada bagusnya kalau kita bekerja di sesuatu perusahaan dan merasa tidak bahagia, dan kita akan berusaha mencari perusahaan lain, dan tentunya kita akan berusaha mencari perusahaan yang lebih baik dan mungkin dengan gaji yang lebih tinggi, ya. Sedangkan menurut Shawn Achor, lawannya dari tidak bahagia lawannya dari bahagia itu bukan tidak bahagia, karena tidak bahagia kadang-kadang membantu kita untuk maju. Lawannya bahagia itu apathy. Jadi itu tidak ada usaha sama sekali, tidak ada kemauan. Itu yang paling bahaya. Karena kalau tidak bahagia mungkin akan berusaha untuk bahagia. Tapi kalau apathy, tidak mempunyai kemauan dan tidak ada motivasi, itu lebih susah untuk memperbaiki, ya. So itu salah satu detail penjelasan saya mengenai itu, poin itu. Kemudian di video tersebut juga saya memaparkan ke satu poin mengenai kalau bahagia itu kadang-kadang sudah ada di kromosom kita tuh keturunan orang yang cepat bahagia, dan di kromosom itu juga kadang-kadang kita ada kromosom yang negatif, misalnya ada kromosom depression, ya, karena seperti kita tahu mental illness seperti depresi itu ada di kromosom, berarti ada turunan. Nah, bagaimana kita menghadapi ini dalam soal untuk mengatasi keduanya, untuk memanage keduanya ini? Ternyata kromosom atau turunan ini tidak terlalu mempengaruhi banyak dengan bagaimana kita memanage supaya kita lebih bahagia. Jadi keturunan itu, kromosom itu hanya bagian kecil saja, hanya 10% dari semua upaya kita untuk menuju kebahagiaan. Jadi jangan khawatir kalau misalnya kita ada hormon depresi, itu bisa kita, karena itu ada terapis yang bisa membantu, psikiatris yang bisa membantu untuk kita memanage supaya kita keluar dari depresi itu. Dan juga hormon kebahagiaan itu yang kita gadang-gadangkan, yang kita banggakan, ya, itu ternyata tidak terlalu bisa kita andalkan, karena juga IQ, ya, intelijensia, atau EQ, emotional quotient, atau SQ, social quotient, ya, itu semua hanya seperempat dari bagian untuk mencapai kebahagiaan itu. Jadi apa yang 75% itu bagaimana 75% itu keahlian kita, bagaimana kita memanage stres. Karena stres itu kita harus memilah-milah, karena ada stres yang memang merugikan, karena stres itu membuat kita menjadi khawatir tentang sesuatu yang belum tentu terjadi. Tapi stres itu kadang-kadang memicu kita untuk berbuat sesuatu. Dalam, apalagi zaman sekarang ini, saya selalu banyak mendengar murid-murid saya atau anak-anak muda yang sedang kuliah itu bilang, saya tidak bisa mengerjakan assignment saya tidak bisa mengerjakan tugas saya. Biasanya saya mengerjakan 2 atau 3 hari sebelumnya, karena saya harus merasa itu ada tekanan stres, jadi saya baru bisa mikir, katanya begitu. Jadi stres itu kadang-kadang diperlukan untuk supaya membuat kita lebih maju. Begitupun dengan di pekerjaan, ya, biasanya karena kita ada stres, tekanan dari misalnya
ada goal tadi, sales goals itu kan stres untuk kita supaya kita mencapai dan kita berbuat sesuatu dan kita berusaha untuk mencapai goal tersebut sebagai satu kesuksesan kita, salah satu kesuksesan kita ya. Jadi itu semua stres itu tidak semuanya jelek dan tidak semuanya juga bagus. Kita harus hati-hati aja. Kadang-kadang kalau stres yang berlebihan itu justru akan membuat kita tidak depresi. Itu kalau sudah parah itu salah satu simptomnya itu sampai tidak bisa keluar dari kamar ya. Kadang-kadang di tempat tidur, tidak bisa keluar dari tempat tidur sama sekali. Mungkin kita susah membayangkan bagaimana itu, tapi depresi itu salah satu penyakit yang sangat serius yang harus kita harus mengakui dan cepat diobati ya, cepat pergi atau berbicara dengan seseorang yang betul-betul ahli dalam bidang itu. Dan juga untuk berpikir negatif ya, berpikir negatif. Ada pepatah bilang kita tidak boleh terlalu lama tinggal dalam atau mempunyai pikiran negatif terlalu lama. Katanya 17 menit. Bukan 17 menit, 17 detik. Kalau kita kita misalnya sedang membicarakan orang lain, kejelekan orang lain gitu ya, dengan teman kita. Kalau kita terus membicarakan kejelekan orang tersebut lebih dari 17 detik, itu biasanya akan terus nyambung. Oh, ternyata dia tuh begini. Oh ya, kemarin saya dengar dia begini-begini. Jadi tambah dalam negatifnya. Karena itu kalau kita sadar kita membicarakan seseorang atau negativity seseorang, kita cepat keluar dari sana. Dan ada teorinya juga kalau Losado itu salah satu psikologis dan social scientist ya. Jadi dia mengatakan kalau setiap orang untuk bisa maju atau progresif itu setiap 3 negatif, setiap 3 positif, setiap 3 perbuatan positif itu ada 1 perbuatan negatif. Jadi sepertinya harus ditekan perbuatan negatifnya itu. Jadi 3 positif, 1 negatif. Dan itu perbuatan atau thinking ya, atau thought, atau pemikiran yang, jadi 3 pemikiran positif dan 1 pemikiran negatif. Jadi itu sepertinya ada teorinya ya, katanya kalau 3 positif 1 negatif itu seperti Tetris yang kalau ada game itu di phone, di apps ya, seperti Tetris itu nanti ada yang blok yang 3 ke sini, 1 ke sini, saking terus mereka mereka harus mengisi antara blok-blok itu terus ya, supaya itu menjadi full. Nah, itu dengan mengisi blok-blok itu sebaiknya kita mengisi dengan 3 pemikiran yang positif sebelum ada 1 yang negatif. Sepertinya begitu yang dimaksudkan ya. Dan juga kita tahu kalau untuk bahagia itu tidak gampang ya, itu harus ada usahanya, dan usahanya itu harus diulang. Saya memberikan tips di video sebelumnya. Beberapa tips itu harus dikerjakan setiap hari, sering mungkin diulang beratusan kali. Dan juga di tips-tips itu ada juga
tips untuk mengenai bukan meditasi tapi breathing exercise ya, untuk supaya kita lebih fokus, lebih tenang, karena kita tidak mau memberi keputusan atau membuat keputusan tanpa tanpa mengingat apa konsekuensinya, apa nanti akibatnya ya. Sebagai kita orang dewasa, lebih kita memikirkan consequences ya. Jadi kita tidak impulsif lagi seperti waktu kita masih muda ya. Jadi saya ingin menekankan sekali lagi bagaimana untuk bahagia itu tips-tipsnya. Selain yang di video kemarin itu, saya juga ingin mengingatkan kalau usaha-usaha itu untuk supaya kita lebih fokus, lebih bahagia itu harus dijalankan, harus seperti bagian dari hidup kita ya. Jadi menjadi kebiasaan. Sangat-sangat tidak betul kalau dibilang tips itu hanya strategi aja. Kalau lagi mau kita kerjakan, kalau tidak ya gimana nanti. Itu tidak akan bisa mengubah kita, dan kita tidak akan bisa mengubah mindset kita juga ya. Jadi kita harus percaya 100% apa yang kita usahakan dan kita kerjakan ini demi mengubah mindset kita supaya kita lebih bahagia ya. Jadi betul, semua mengenai kebahagiaan ini bukan cuman untuk orang-orang biasa yang ingin bahagia, tapi juga untuk perusahaan-perusahaan, untuk departemen pemerintahan atau apa. Sean Aker itu dia memberi talk seluruh dunia dan di perusahaan mana saja, itu justru untuk meningkatkan productivity dari perusahaan. Karena itu saya sering mengkoneksikan dengan bagaimana mempraktekkan bagaimana itu kalau dikerjakan di perusahaan. Nah, karena untuk meningkatkan productivity, semua human resourcesnya, semua HR ya, sumber tenaganya itu, orang-orangnya itu di perusahaan itu harus merasakan kalau mereka bahagia tidak selalu dengan mendapatkan gaji yang besar atau benefit yang besar atau dengan privilege ya, dengan mendapatkan misalnya kendaraan atau diberi tunjangan ini, tunjangan itu, tapi juga diberikan authority atau diberikan rasa kalau tidak merasa diancam gitu loh. Karena banyak sekali perusahaan-perusahaan, apalagi perusahaan-perusahaan yang betul-betul berdasarkan profit ya. Kalau menghadapi profit itu pasti kalau tidak bisa mencapai goal sekian, saya akan pecat. Nah, terbayang bagaimana perasaan staffnya, selalu merasa terancam. Jadi mereka selalu bekerja dalam ancaman itu. Tapi sekarang kita balikkan, bagaimana kalau pegawai atau staf ini bekerja dengan merasakan kalau mereka juga tidak sempurna. Saya memang sangat-sangat ahli dalam bidang ini, tapi kadang-kadang saya berbuat salah, dan saya tidak takut berbuat salah karena saya tahu atasan saya tidak akan memecat, tapi akan memberitahu saya bagaimana caranya supaya tidak berbuat salah lagi, dan saya tahu saya tidak akan mengulangi kesalahan ini lagi, karena ini sudah cukup untuk saya sebagai pelajaran. Karena saya ingin menjadi orang yang lebih
lebih baik, lebih qualification saya ingin mempunyai qualification yang lebih tinggi, gitu loh sepertinya. Jadi dalam perusahaan itu juga sama dengan bagaimana itu dalam keluarga, sama saja, karena sebetulnya mengolah perusahaan itu seperti bagaimana kita memanage keluarga, sama saja. Kalau perusahaan berpikiran seperti itu, memanage perusahaan seperti memanage keluarga, biasanya itu last long, ya, berkesinambungan, berkelangsungan, langgeng. Perusahaan-perusahaan banyak di Indonesia, kalau kita dengar dari talk show atau talks dengan CEO perusahaan terkenal, ya, itu kan banyak perusahaan yang menganggap CEO yang menganggap staffnya itu semuanya itu sebagai keluarga, dan mereka tidak akan memecat keluarga biasanya, ya. Tapi mereka membimbing dan menuntun dan mengharapkan orang-orang di sekitar CEO ini atau leader yang baik, ya, akan membawa orang-orang di sekitarnya CEO ini atau orang ini menjadi lebih baik dan lebih maju dan lebih berhasil. Itu salah satu karakteristik dari leaders atau pemimpin yang baik, ya. Jadi kembali ke before happiness atau sebelum kebahagiaan, kita harus memanage bagaimana kita memilih, bagaimana kenyataan di depan kita dan bagaimana kita menghadapinya, seperti kita memanage stres atau tekanan di depan kita, ya, bagaimana. Dan kita juga kita punya plan, kita punya map, bagaimana rencana kita dalam mencapai goal kita itu, bagaimana map untuk mencapai kebahagiaan yang kita inginkan itu, dan kita memfokuskan bagaimana caranya kita tetap mendapatkan joy, kebahagiaan yang terus menerus itu. Jadi joy itu, kebahagiaan itu ada waktu kita mengerjakan sesuatu untuk mencapai goal bersusah payah, dan juga ada waktu kita mencapainya, dan kemudian mungkin kita ada goal baru dan kita bersusah payah lagi untuk berusaha mencapai itu, tetapi dengan lapang dada, dengan senang hati, dan akhirnya ada kesuksesan yang lain lagi. Jadi naik turun, ya, itu, tapi joy itu selalu ada. Dan juga dalam manage stress itu kita tahu kadang-kadang ada noise, ya, kadang-kadang ada chatter, itu ada pikiran-pikiran yang sebetulnya bukan fokus kita, bukan goal kita. Goal kita untuk ini ada distraksi, ya, mengenai yang lain-lainnya, dan kita mempunyai keahlian untuk menghilangkan distraksi itu, ya. Kita canceling the noise. Jadi seperti earphones yang bagus, yang dari Bose misalnya, itu kan bisa canceling noise. Jadi kita hanya aktif apa yang kita dengarkan, fokus sama yang kita dengarkan, lagu atau apa, dan tidak ada suara-suara lain di belakang lagi, karena itu sudah kita filter, ya. Begitupun dengan pemikiran kita, supaya kita dapat memanage stres dengan lebih baik dan menggunakan stres untuk sesuatu yang positif, ya. So kita memang harus berpikiran positif dan tidak mudah untuk berpikiran positif. Selalu kita harus berlatih bagaimana dengan tips-tips yang disebutkan di video sebelumnya, ya.
being grateful, selalu berterima kasih dengan apa yang kita punya, walaupun itu sekecil apapun. Itu salah satu strategi atau yang kebiasaan yang mungkin kita harus tanamkan untuk supaya kita dapat hidup dan berpikiran positif dan hidup lebih menikmati joy dan selalu siap menghadapi hidup yang tidak tentu ini, apalagi dalam sekarang ini ya, dalam masa-masa sekarang ini ketidaktentuan itu sudah seperti sehari-hari ya. Jadi kita lebih bisa manage hidup dan lebih bisa mempersiapkan kita untuk seandainya ada badai yang lebih besar di depan. Mudah-mudahan tidak ada, tapi kalau misalnya ada, kita sudah lebih siap mempersiapkan jiwa raga kita ya. Terima kasih mendengarkan, sudah mendengarkan video ini, dan silahkan di share atau kalau ada pertanyaan silahkan juga untuk mengirimkan personal message. Saya akan menjawab secepat mungkin. Alright, terima kasih dan selamat menikmati the rest. Ini hari Senin, selamat menikmati the rest of the week. Bye.